Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 17, 18, 19, 20 dan 21 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 17 surat Al-An'am artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 18 artinya, dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia maha bijaksana, maha mengetahui. Selanjutnya ayat 19 artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ayat 20 artinya, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Terakhir adalah ayat 21, artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Itulah terjemahan dari ayat 17 sampai dengan 21 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan bahwasanya Dia adalah pemilik kemudaratan dan kemanfaatan, mengatur makhluk sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang dapat menggantikan keputusannya, dan tidak ada yang menolak ketetapannya. Sebagaimana ayat 17 surat Al-An'am yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia, Allah, maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan hal ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatir ayat 2 yang artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dulur-dulur seiman, disebutkan dalam kitab Sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya, hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 17 surat Al-An'am yang artinya, dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Maksudnya di sini adalah
bahwa hanya kepada Allah lah orang-orang tunduk. Orang-orang yang bertindak sewenang-wenang rendah di hadapannya, dan semua wajah tertunduk di hadapannya. Dia, Allah, berkuasa atas segala sesuatu. Seluruh makhluk tunduk kepadanya. Mereka tunduk karena keagungan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran, dan kehendaknya. Patuh dan lemah di hadapannya dan di bawah kekuasaan serta keputusannya. Dalam kalimat pada ayat 18 surat Al-An'am ini terdapat kalimat yang artinya dan dialah yang maha bijaksana. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha bijaksana. Selanjutnya disambung dengan kalimat lagi maha mengetahui. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa Allah artinya mengetahui tempat-tempat segala sesuatu dan keberadaannya. Dan Dia Allah tidak akan memberi kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk diberi, dan tidak akan mencegah kecuali dari orang-orang yang berhak untuk dicegah. Dan Dialah yang maha bijaksana. Ini adalah kalimat pada ayat 18, yaitu pada seluruh apa yang dilakukannya. Selanjutnya pada kalimat ayat berikutnya adalah lagi maha mengetahui. Artinya maha mengetahui tempat-tempat segala sesuatu dan keberadaannya. Dan Dia tidak akan memberi kecuali kepada orang yang berhak untuk diberi, dan tidak akan mencegah kecuali dari orang yang berhak untuk dicegah. Firman Allah Ta'ala pada ayat 19 surat Al-An'am adalah sebagai berikut, yang artinya katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Di sini maksudnya adalah siapakah yang lebih besar persaksiannya terhadap segala sesuatu. Maka pada kalimat seterusnya adalah yang artinya katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Ini adalah kalimat pada ayat 19 surat Al-An'am. Maksudnya adalah Dia Allah yang maha mengetahui dengan apa yang aku bawakan kepada kalian dan apa yang kalian ucapkan kepadamu. Selanjutnya juga Allah berfirman pada ayat 19 surat Al-An'am yang artinya dan Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pemberi peringatan kepada setiap orang. Hal ini ditegaskan juga dalam firman Allah surat Al-Hud, surat Hud ya pada ayat 17, yang artinya barang siapa mengingkarinya, maksudnya sini adalah mengingkari Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Terkait dengan hal tersebut di atas, Ar-Rabi bin Anas berkata, hak atas orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serukan, dan agar memperingatkan seperti yang beliau peringatkan. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada kalimat yang tercantum pada ayat 19 surat Al-An'am, yaitu pada kalimat yang artinya dapatkah kamu benar-benar bersaksi? Di sini maksudnya adalah hai orang-orang musyrik, bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah. Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Hal ini sama halnya seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 150. Yang artinya, jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman pada kalimat
yang tercantum dalam ayat 19 surat Al-An'am, yang artinya, katakan sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Lalu Allah berfirman mengabarkan tentang ahli kitab, bahwa sesungguhnya mereka telah mengenal apa yang kamu datangkan kepada mereka ini, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka memiliki kabar-kabar dan berita-berita dari para rasul dan nabi yang sudah mendahului. Karena para rasul seluruhnya memberikan berita gembira akan adanya Muhammad SAW, lengkap dengan sifat dan perilakunya, negerinya, serta tempat hijrahnya, maupun sifat umatnya. Oleh karena itu, firman Allah setelah ayat tersebut di atas, yaitu pada ayat 20 surat Al-An'am, adalah sebagai berikut, yang artinya orang-orang yang merugikan dirinya. Maksudnya mereka itu rugi dengan memikul seluruh kerugian. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Ini adalah terjemahan dari kalimat pada ayat 20 surat Al-An'am. Maksudnya adalah, ini adalah perintah yang jelas dan tampak yang telah diberitakan kabar gembiranya ini oleh para nabi, dan yang disebut-sebut sejak zaman dulu dan dibicarakan. Maksudnya dibicarakannya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 21 surat Al-An'am, yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Maksud dari ayat 21 surat Al-An'am ini adalah, tidak ada orang yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat perkataan bohong atas nama Allah. Dia mengklaim bahwa Allah telah mengutusnya, padahal dia bukan orang yang diutus Allah. Lalu tidak ada orang yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Ini adalah ayat pada 21 pada surat Al-An'am. Maksud dari ayat ini adalah artinya orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah dan orang yang mendustakan agamanya itu tidak akan beruntung. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.